Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jumpa lagi ya teman-teman di channel saya Bocah Vlogger yang selalu update ngomongin tentang padi ya. Oke, teman-teman, yang saat ini lagi tanam, semoga tanamannya baik, terhindar dari penyakit, terhindar dari hama, semoga panennya sesuai yang diharapkan. Oke, teman-teman, beberapa waktu lalu ada teman-teman yang bertanya seperti ini di kolom komentar. Bang, untuk tanaman yang bermalai besar, berbatang besar itu bisa nggak sih untuk menghasilkan anakan yang banyak seperti itu? Kemarin ada pertanyaan seperti itu. Nah, untuk saat ini akan saya jawab ya teman-teman. Oke teman-teman, nah ini saya jawab menurut teori saya ya teman-teman, pendapat saya saja. Nah, contoh padi yang bermalai besar itu contohnya ya teman-teman, contohnya itu padi Rajasa 01, Kabir 07, M700 dan CCL seperti itu. Dan masih banyak lagi contoh padi yang bermalai besar lainnya. Nah, kira-kira tuh bisa nggak ya anakannya itu di atas 20 seperti itu? Itu udah tergolong sudah sangat banyak sih ya. Untuk menurut pendapat saya bisa ya teman-teman. Nah, tapi yang harus diperhatikan itu ketika kita menyemai. Ketika kita menyemai, kita harus perhatikan untuk usia tanamnya itu kita harus lebih mudah seperti itu. Misalkan di bawah 20 hari setelah semai seperti itu. Dan untuk selanjutnya harus diperhatikan juga untuk jarak tanamnya ya teman-teman. Jarak tanam yang ideal untuk memperbanyak anakan itu menurut pendapat saya itu 30 kali 30 seperti itu. Dan untuk satu tancapnya ini untuk menurut saya itu yang sedang saja, misalkan 2 sampai 3. Dan yang untuk selanjutnya itu yang perlu diperhatikan yaitu pemupukan atau pemberian nutrisi. Nah, pada fase vegetatif mulai pertumbuhan awal itu kita harus lebih perbanyak di unsur ureanya ya teman-teman, untuk memancing pertumbuhan pada tanaman tersebut seperti itu. Adapun unsur pendorong lainnya untuk memperbanyak anakan, untuk pembelahan sel, untuk beranak itu kita bisa tambahkan pupuk organik cair. Dan untuk selanjutnya yang perlu diperhatikan itu ketika fase vegetatif itu kita harus bisa mengontrol airnya. Airnya itu harus kita kontrol. Misalkan nih 3 hari kita rendam, kemudian untuk selanjutnya kita buang airnya seperti itu secara berkala ya teman-teman. Dan untuk pupuk organik cair teman-teman bisa pakai, biasa kalau saya itu pakai merek dagang tuh Leli 2000, pupuk hantu. Dan ada juga pupuk KNO3 nih, cocok banget untuk di fase vegetatif. Nah, ini dianjurkan untuk fase vegetatif yang keluaran dari Pak Tani seperti itu. Dan masih banyak lagi merek dagang lainnya untuk pupuk organik cair. Dan perlu diketahui juga buat teman-teman, selama di fase vegetatif ini teman-teman bisa melakukan pemupukan 2 kali ya. 2 kali itu yang saya anjurkan dari awal tadi, itu lebih diperbanyak unsur N-nya atau ureanya seperti itu. Dan pemupukan pertama itu teman-teman bisa lakukan pada usia 7 hari setelah tanam ya teman-teman. Dan untuk selanjutnya bisa teman-teman lakukan lagi pada usia 20 hari setelah tanam. Nah, setelah 20 hari ke atas nih, 30 misalkan, ini hentikan untuk memupukkan urea ya teman-teman. Ya, jadi untuk menstop anakan ya teman-teman. Jadi misalkan pada fase umur 35 ke atas itu meskipun ada anakannya tetapi dia tidak produktif seperti itu, dia tidak mengeluarkan malai lagi. Dan hal yang penting perlu diketahui juga yaitu teman-teman harus selalu antisipasi dengan fungisida ya teman-teman. Nah, jadi untuk kita harus berimbang nih, kita harus menggunakan fungisida juga karena kita menggunakan unsur ureanya juga banyak seperti itu, karena kita harus selalu antisipasi dengan serangan-serangan jamur seperti itu. Nah, oke, demikian ya teman-teman tip dari saya, semoga bermanfaat ya. Oke, saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.